Dia tidak suka cara dia selalu berbicara kasar padanya, tidak seperti bagaimana dia memperlakukan Livia. Mungkin saja, jika keduanya berkumpul, dia bisa diam-diam mengeluh kepada Livianya dan kemudian dia bisa meluruskan kakaknya. Ruby Tan merasa ingin menepuk punggungnya sendiri karena telah membuat rencana yang begitu bagus. Tapi kemudian dia berhenti saat memikirkan konsekuensinya. Dia tahu kakaknya adalah pria yang sangat berbahaya. Kepalanya bernilai miliaran dan apapun yang mengungkapkan kelemahannya akan bernilai sama. Menjadi seorang tiran, tidak mengherankan ada begitu banyak orang yang mengejarnya. Kejahatan yang telah dia lakukan, warisan yang telah dia hancurkan, dan wilayah yang telah dia rebut, memastikan bahwa semua orang baik di dunia bawah maupun dunia bisnis tahu bagaimana cara untuk takut padanya. Setiap kesempatan untuk menyingkirkan pengaruh keluarga yang akan menguntungkan banyak orang. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran ketika gambaran yang sama tentang Livia Rahman diculik dan disiksa untuk mendapatkan informasi muncul di benaknya sekali lagi. Jika Livia Rahman tenggelam ke dunia kegelapan, apakah dia akan tenggelam? Dia tahu betapa kuatnya dia, tetapi Livianya tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Ia kembali menatap ke dalam kamar. Di sana, dia melihat Farontan yang riang menggoda Livianya. Terlepas dari kenyataan bahwa Livia sepertinya selalu menentangnya, dia tampak sangat senang dan puas dengannya. Ruby Tan merasa hatinya tercabik-cabik dalam konflik. Di satu sisi, dia ingin Livia Rahman bahagia dengan kakaknya. Dan sepertinya kakaknya benar-benar jatuh cinta padanya. Sangat sulit untuk melihatnya benar-benar tersenyum tanpa mengungkapkan jejak kebencian. Dia jarang dalam suasana hati yang baik dan idenya tentang kebahagiaan tidak ada. Dia sangat mencintai mereka berdua, tetapi tahu pada akhirnya, seseorang akan terluka dan di atas segalanya, dia tidak ingin itu menjadi Livianya. Tiba-tiba, sebuah suara yang begitu familiar, namun begitu menyakitkan terdengar baru. Itu serak, hangat, dan penuh dengan kehidupan. Terkejut mendengar suara itu, Ruby Tan dengan cepat ditarik kembali dari pikirannya karena terkejut. Dia pikir telinganya mempermainkannya ketika dia mendengar suara tawanya. Itu bukan ejekan dan dingin yang dia gunakan pada musuhnya. Itu adalah suara yang asli, suara yang sudah lama tidak dia dengar. Terakhir kali dia mendengarnya tepat sebelum dia pergi untuk menghadiri sekolah bergengsi di luar negeri. Faktanya, terakhir kali dia mendengar suara seperti itu tepat sebelum dia naik ke pesawat dan Livia sedang menangis terseduh-seduh. Dia telah menertawakan betapa bodohnya dia, tetapi dia akhirnya menghiburnya dan itu adalah pertama kalinya dia secara terbuka menunjukkan kasih sayang kepada anak itu. Ruby Tan ingin tahu apakah suara yang dia dengar itu nyata atau tidak, jadi dia mundur beberapa langkah untuk mengintip ke kamar Livia. Berdiri di dalam ruangan, Farontan menertawakan sesuatu yang dikatakan atau dilakukan Livia Rahman. Dia tersenyum, sama sekali tidak menyadari mata heran menatap mereka. Dia begitu tidak menyadari fakta bahwa dia hanya tampak tersenyum dan tertawa di sekelilingnya. Dari sudut pandangnya, beginilah Farontan selalu ada di sekitarnya. Ruby Tan merasakan pergumulan dalam pikirannya mereda. Mungkin saja, menyatukan mereka berdua bukanlah ide yang buruk. Livianya sudah lama tidak sebahagia ini, bahkan saat dia bertunangan dengan orang bajingan itu. Senyum yang dia miliki di wajahnya bukanlah senyum yang tidak tulus dan pura-pura yang kadang-kadang tidak dapat diuraikan dengan benar oleh Ruby Tan. Menarik napas dalam-dalam, dia memutuskan untuk mendukung mereka ketika mereka akhirnya memutuskan untuk meresmikannya. Kamu membawakanku kue beras edisi terbatas dari Hedong? Terima kasih, Ruby. Livia Rahman memekik gembira pada kotak hadiah di tangannya, menarik Ruby Tan ke dalam pelukan erat. Dan kamu bilang aku adalah pelahap seperti anak kecil?
Lihat-lihat siapa di sini yang seperti anak kecil? Ruby Tan terkikik melihat kegembiraan Livia yang terlihat seperti anak kecil yang membuka hadiah Natalnya. Kotak hadiah itu tidak semahal itu, tapi pikiranlah yang diperhitungkan. Sangat jarang seseorang mendapatkan kue beras ini karena toko hanya membuat 10 kotak per hari. Ini akan memakan waktu yang sangat lama hanya untuk memesan tempat. Meskipun kelangkaannya itu tidak terlalu mahal dan sebenarnya cukup murah. Faron Tan duduk di sofa, menatap kotak itu dengan bingung. Dia telah memberinya hadiah yang tak ternilai, masing-masing bernilai jutaan dan sesuatu yang tidak pernah bisa dilihat atau disentuh oleh kebanyakan orang. Perhiasan, aksesori, dompet edisi terbatas, dan bahkan penthouse mewah. Namun wanita ini menjadi senang dengan hadiah yang bisa dibeli siapapun. Dia mengerjap melihat tingkah anehnya. Itu hanya makanan. Apa yang istimewa darinya sehingga dia menjadi begitu bersemangat? Dia merasa pahit pada kenyataan bahwa adik perempuannya mendapatkan begitu banyak perhatian dan pujian untuk hadiah sederhana sementara dia memeras kepalanya untuk sesuatu untuk diberikan padanya. Namun, disinilah dia, tersenyum dan memekik di atas sekotak kue beras sederhana. Mata Faron Tan menyipit ke nama toko yang tertera di kotak itu dan mengangkat teleponnya untuk mengirim SMS ke Gunawan. Dia ingin kue beras. Dia akan membeli seluruh toko. Matanya berkilat dengan kilatan nakal saat dia baru saja menemukan hadiah kemenangan untuk perang hadiah mereka yang sedang berlangsung. Dia lebih baik tersenyum dan memeluknya erat seperti yang dia lakukan dengan saudara perempuannya. Dia tidak tahu mengapa kue beras memiliki begitu banyak arti di hatinya, tetapi dia bersedia melampaui harapan hanya untuk membuatnya bahagia. Itu hanya kue beras, tetapi pengusaha yang cerdik ini bertindak seolah-olah dia dihargai dengan sebagian besar saham perusahaan. Gadis ini benar-benar aneh, pikirnya dalam hati ketika dia memperhatikan matanya yang cerah saat dia membuka lebih banyak kotak. Matanya sedikit melebar ketika dia melihat itu semua makanan. Dia dengan cepat memindai kotak-kotak itu dan sekali lagi, tak satu pun dari mereka yang terlihat mahal atau dibuat dengan tangan oleh koki pastry bintang Michelin profesional. Apakah ini yang diperlukan untuk memenangkan hatinya? Makanan. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Tidak pernah dalam 1 milenium dia berpikir bahwa seseorang yang dulunya memerintah lingkaran sosialita, wanita yang memiliki ratusan ahli waris yang siap membantunya, dan senjata tersembunyi Rahman Corporation akan sangat senang dengan hadiah-hadiah murah. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang seorang wanita. Jalan menuju hatinya bukanlah uang, melainkan makanan. Faron Tan awalnya kesal dengan kehadiran Ruby Tan, tetapi melihat bahwa dia mampu membuat Livia Rahman sangat bahagia, dia bisa memaafkannya karena mengganggu tidur terbaik yang pernah dia alami. Kemarin, dia tampak sangat kesal dan patah hati hingga membuat dadanya membengkak karena sakit. Dia senang melihat dia kembali normal. Hei, kamu harus berbagi. Jangan pelit dan pelit semua makanan. Aku membawakanmu banyak kotak, paling tidak kamu bisa berbagi sepotong denganku. Ruby Tan terengah-engah ketika Livia memegang kotak itu darinya, memeluknya ke tubuhnya seperti bayi yang berharga. Oh tolong, kita semua tahu 1 potong akan menjadi 2, dan kemudian seluruh kotak akan hilang. Kamu seorang supermodel, pikirkan sosokmu. Livia Rahman menggoda tepat ketika Ruby Tan mencoba menerkamnya untuk mendapatkan kue yang lezat. Setelah melihat cemberut dari Rubinya, dia tertawa dan meletakkan kotak itu di depannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.